Yang kami hormati Ustaz Firdaus Maulana Akbar, yang kami hormati para bapak, soh, ibu, remaja lan adik-adik, jamaah sholat subuh mushola al-mu'minun. Pertama, mari senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan hari ini pula begitu banyak kenikmatan yang andai saja kita menghitungnya nggak bakalan bisa kita hitung. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kajian dimulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Firdaus Maulana Akbar. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmadu ta'ala wa ashkuruh, yuyassiru asiran wa yajburu katsiran, wa atubu ilaihi wa kana rabbuka basira. Subhanahu wa bihamdihi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, yang telah memberi kita banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita hitung, yang tadi disebutkan oleh Ustaz Isman betul. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kita menghitung betapa banyak nikmat Allah, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat dapat sholat subuh berjamaah, nikmat dapat kajian bersama, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan, zaman di mana ilmu pengetahuan zaman dahulu belum ada, sampai sekarang zaman penuh dengan ilmu pengetahuan, zaman kecerahan, zaman semuanya sudah dapat diakses. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, toyo sehat niki? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu menandakan berarti hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam yang lengkap, iman yang lengkap, ihsan yang lengkap. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih menjadi orang muslim mukmin yang beruntung di bulan Zulqa'dah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya memulai kajian, izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'adin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin terakhir saya ngisi di sini sebelum bulan Ramadan ya.
Alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan Zulqa'dah, berarti sudah 2 bulan berlalu. Barangkali ada salah di antara kita, ada salah ucap, salah perbuatan dan lain-lain, ataupun karena memang Idul Fitri juga berbeda. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama dikumpulkan di sini untuk sama-sama majelis ilmu, taklim ilmu. Mohon maaf atas segala perbuatan, tingkah laku, perkataan, perbuatan yang tidak mengenakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya kita hari ini dapat salat berjamaah di sini, karena banyak sekali orang mukmin, orang muslim, orang muhsin yang ingin datang sholat berjamaah di masjid namun tidak bisa. Betul? Betapa banyak orang yang ingin sholat berjamaah mungkin belum bisa. Entah dia sibuk, entah sudah ada jadwal, entah belum bangun, atau tasih terlelap. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang diberikan taufik untuk mudah sekali melangkahkan kaki ke masjid. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dapat bersyukur, ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah rezeki kita. Wa la in kafartum, apabila kita kufur maka inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah keras, sangatlah pedih. Kita akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsi wa qumarika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki tanggal 8 atau tanggal 9 Zulqa'dah. Itu menandakan hari ini kita memasuki bulan haram. Bulan haram bukan hanya bulan Ramadan, bulan haram untuk makan dan minum, tapi sekarang juga kita memasuki bulan haram yang dimana orang muslim, orang Arab, orang-orang di Asia Timur sana apabila melewati atau menjalani atau berada di bulan haram ini, mereka tidak berani berperang, tidak berani saling mengucap kebencian, tidak berani berbuat dosa. Kenapa? Karena hari ini kita berada di bulan haram. Bulan haram itu apa? Bulan haram adalah bulan yang suci, bulan yang dimana orang muslimin dan muslimat itu fokus untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berdosa atau bermaksiat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam penciptaan langit dan bumi ini Allah menciptakan 4 bulan haram. Apa saja itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di sini. Sekarang kita berada di awal bulan Zulqa'dah ini, di mana masuk bulan haram yang mana segala amal kebaikan akan dilipat gandakan. Makanya sekarang banyak sekali kajian-kajian, banyak sekali majelis taklim, banyak sekali khutbah-khutbah Jumat atau pengajian yang menerangkan bahwasanya kita berada di bulan haram. Lantas bagaimanakah di bulan haram ini kita dapat berbuat? Bagaimanakah apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita laksanakan di bulan Zulqa'dah ini? Amalan-amalan apa saja? Bagaimanakah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi? Bagaimanakah agar kita semua jamaah masjid ya mukminin ini jadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, menjadi orang yang untung, bukan orang yang buntung. Nek jual beli pinginnya niku untung, betul? Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, ya. Begitu juga kita dengan beragama ini, bagaimana agar kita pahalanya itu lebih banyak terus, nambah. Jangan berkurang. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekali amalan-amalan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ingin saya ingatkan bahwasanya orang-orang yang beruntung di bulan ini memfokuskan ibadah itu dalam 3 hal.
Apa saja itu? Yang pertama, amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Yang ketiga, amalan anggota badan. Jadi ada 3 fokus amalan yang dilakukan di bulan haram ini. Kalau Zulqa'dah lancar, insya Allah Zulhijjah lancar, Muharram lancar, dan Rajab lancar. Ada di hati, ada di lisan, ada di anggota badan. Lantas apakah itu amalan hati? Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wahiyal qalb. Yakni di dalam hati manusia itu terdapat satu gumpal daging, terdapat satu daging, satu bagian organ tubuh yang mana apabila organ ini suci, organ ini bersih, maka seluruh amal perbuatan akan bersih. Maka seluruh perkataan, perbuatan, pikiran akan bersih. Akan tetapi wa idza fasadat, apabila hati ini, apabila anggota tubuh ini rusak, apabila anggota tubuh ini kotor, apabila anggota tubuh ini tidak benar, fasadat kullu, akan rusak semuanya juga. Di manakah itu? Ala wahiyal qalbu, letaknya adalah di dalam hati. Hati manusia tidak ada yang dapat mengetahui. Hati kita, hati jenengan, hati nekulo, nggak ada yang bisa menebak hati. Makanya ada pepatah yang mengatakan hati-hati dengan hati, karena bisa sakit hati karena ucapan yang masuk ke dalam hati. Hati-hati dengan hati. Lantas bagaimanakah kita menjaga hati di bulan Zulqa'dah ini? Menjaga hati biar hati kita selalu bersih, hati kita selalu tentram, hati kita selalu nyaman. Yang pertama, agar hatinya selalu tentram, selalu nyaman adalah memperbanyak zikir. Apa? Memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan kita berzikir maka hati kita akan tentram, hati kita akan damai, hati kita akan nyaman. Orang kalau sering berzikir, lidahnya sering berzikir, entah zikirnya itu subhanallah, apa alhamdulillah, apa astaghfirullah, apa la ilaha illallah, apa salawat. Yang penting di bulan ini kita isilah waktu kosong kita dengan memperbanyak zikir. Ini amalan utama sekali. Karena permisalan orang yang mati dan orang yang hidup adalah zikir. Karena kalau sudah meninggal sudah tidak bisa berzikir. Dan kita yang masih hidup harus memperbanyak zikir. Nah, zikir bagaimanakah? Zikir yang mudah bagi kita. Ada 2 kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan, 2 kalimat yang sangat berat di timbangan, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita sudah hafal semua, sudah mengetahui subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir yang sangat mudah. Jadi apabila kita kosong, pun buatan nonton pekerjaan, pun free, pun buatan nonton WhatsApp, pun buatan nonton WA, buatan nonton tontonan, apa subhanallah bihamdihi subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallah. Sambil melihat ikan di kolam umpamanya, subhanallah bihamdihi subhanallah. Kali nyapu subhanallah bihamdihi subhanallah. Itu. Kali masak subhanallah bihamdihi subhanallah. Mencalon bukan kosong. Karena otaknya tetap fokus untuk berzikir. Naik motoran di atas niku subhanallah bihamdihi subhanallah. Kalau nggak bisa ya istighfar. Jadi mulut ini selalu basah dengan mengucapkan zikir. Lantas zikir apa yang paling utama? Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah zikir semuanya lengkap, ingat zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Guru saya, Syekh Ahmad bin Muhammad selalu mengatakan,
orang kalau sering membaca Al-Quran maka waktunya akan berkah. Orang kalau sering membaca Al-Quran dalam satu harinya itu waktunya akan berkah. Umpamanya dia punya waktu kosong setelah subuh, setelah maghrib, setelah asar, itu digunakan ngaji 5 menit 10 menit saja. Lihat 5 menit 10 menit ini akan merubah 1-2 jam ke depan. Siapakah yang merubah? Langsung Allah. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran. Ini zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi amalan hati yang pertama adalah memperbanyak zikir. Jadi kemarin yang bulan Ramadan masih ada tasbihnya, itu tasbih yang digital atau tasbih yang biji-biji itu atau pakai tangan ya apa-apa. Itu perbanyak zikir di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Zikir. Kalau sekarang zikirnya sudah pakai jempol, Pak. Zikirnya menghafid. Kenapa? Maksudnya aplikasi, Pak. Aplikasi zikir tasbih itu ada di Play Store. Tuh, seru. Buka yang enggak. Itu yang pertama. Jadi di bulan Zulqa'dah ini mari kita perbanyak ibadah hati, yaitu zikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah yang sangat mendasar sekali, tapi efeknya sangat luar biasa, yaitu namanya ibadah ikhlas. Ibadah apa? Ikhlas. Ikhlas itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Bukan diucapkan di lidah, tapi ikhlas letaknya di hati. Contoh seseorang bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, belum. Atau seseorang membantu orang lain, menolong kedua orang tua, atau mengaji atau datang ke masjid tanpa suruhan, itu ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang harus saya ingatkan, harus kita sama-sama belajar kembali betapa tingginya derajat ikhlas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, inilah orang yang akan banyak sekali pahalanya. Jadi kalau kita bekerja, kita berangkat ke kantor, kita berangkat ke sawah, kita berangkat ke kebun, kita berangkat ke sekolah, itu diawali awal langkah pekerjaan kita dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mau bekerja, Bismillah mau mencari rezeki, Bismillah mau ibadah. Orang kalau sudah mengawali awal harinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dari mulainya itu sampai selesai pekerjaan dihitung ibadah. Dan ketika selesai mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti nyangkul Bismillah. Jadi nyangkul dari pagi sampai siang itu dihitung ibadah, karena mengawali dengan Bismillah. Tapi kalau diawali dengan style musik, style dangdut, wah insya Allah ibadah setan. Sanes lillahi ta'ala. Jadi kalau mau lillahi ta'ala, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi naik motor, Bismillah badhe teng pagentan, Bismillah badhe teng sekolahan, Bismillah badhe teng pasar, Bismillah insya Allah setiap gasnya pahala. Setiap remnya pahala, setiap langkahnya itu berpahala. Itu kalau diniatin ikhlas lillahi. Tapi kebalikan, kalau orang sudah bekerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki umpamanya, kaki jadi kepala, banting tulang dari pagi sampai malam, tapi tidak mengucapkan Bismillah, itu amalannya hanya untuk dunia, amalannya tidak untuk Allah. Saya kasih gambaran. Si A dia beribadah dengan niat yang penting oleh duit. Yang penting mendapatkan harta, entah bagaimanapun caranya. Nah ini terkadang salah. Si B, dia beribadah selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mau ngetik nopo Bismillah, mau ngajar Bismillah, mau ngajarin junior-juniornya Bismillahirrahmanirrahim, dan di akhir dan Alhamdulillah. Sedangkan yang si C, Bismillah kadang-kadang. Lagi kalingan Bismillah, yang konten kalingan ya Alhamdulillah. Mana derajat yang lebih tinggi? Sudah jelas si B, karena dia selalu mengawali perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ikhlas bismillah. Ketika sudah bismillah, seluruh amal perbuatan lillahi ta'ala pahalanya besar sekali. Para ulama mengatakan betapa banyak amalan kecil, betapa banyak amalan remeh, tapi karena dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kebalikan, betapa banyak amalan yang besar, betapa banyak amalan yang sungguh agung, akan tetapi karena tidak ikhlas, mendapatkan pahala yang sangat sedikit, bahkan tidak mendapatkan pahala. Ini betapa tingginya derajat ikhlas. Saya kasih contoh. Amalan kecil, remeh, tapi pahalanya besar. Contohnya apa? Senyum. Guyu-guyu, ramah ke orang lain, ramah ke tetangga, ramah. Itu butuh bayar apa mboten? Gratis, betul? Saling ramah, sapa ke tetangga, ke saudara, ke keluarga, itu amalan yang tidak perlu membuka dompet. Guyu, nggih. Tapi itu membuat hati orang lain senang, bongbong, bunga, mendapatkan pahala yang besar. Karena lillahi ta'ala. Contoh yang lain, membersihkan jalan raya atau jalan gang atau nopo, onten nopo paku, onten kerikil atau beling, kaca pecahan, disingkirkan, dibuang ke tong sampah, dibuang kemana. Nah ini kan menyelamatkan orang, betul? Naik motor, bani mboten bledos, mboten bocor, naik mobil, mboten napa maning naik samparan nggih, nucep, waduh. Nauzubillah. Itu membuang hal-hal remeh, kecil, sepele, tapi bismillah lillahi ta'ala, mendapatkan pahala yang sangat besar, luar biasa. Amalannya kecil. Itu kenapa? Karena ikhlas, tanpa pamrih. Dia buang tidak harus dibayar. Dia buang karena oh iya ini bisa membahayakan orang lain. Amal-amal remeh seperti itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi kebalikan, amalan besar, amalan yang agung, tapi tidak dikerjakan ikhlas, maka dia mendapatkan pahala yang kecil atau sama sekali tidak mendapatkan pahala. Contoh, berangkat umroh atau berangkat haji. Sekarang Banjarnegara Indonesia lah sudah mulai memberangkatkan kloter 1, 2, 3 sudah mulai berangkat. Banjarnegara insya Allah kloter 77, 78 mungkin Juni, pertengahan Juni akan berangkat. Semoga yang berangkat haji tahun ini mabrur, yang berangkat tahun ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Ini amalan umroh dan haji, amalan yang besar, agung, akan tetapi hati-hati, bisa hanya mendapatkan pahala sedikit, secuil, bahkan tidak ada mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena hajinya niatnya bukan lillahi ta'ala. Hajinya niatnya benteng ajeng jenenge wonten tulisan hajah. Wonten tulisan haji. Atau dia mau ke sana biar mau foto selfie depan Ka'bah. Ini, hati-hati. Jangan sampai ibadah yang ditunggu bertahun-tahun, bayar larang, betul? Tapi karena riya, ingin diketahui orang lain, bahkan tidak ada niat ikhlas lillahi ta'ala, atau ingin merayakan ulang tahun di sana, atau ingin dipandang orang lain, ini sama sekali tidak mendapatkan pahala. Nauzubillah. Jangan sampai ketika nanti jenengan di Mekah atau di Madinah, boleh buat dokumentasi disimpan saja, tidak usah di-share. Karena itu efeknya luar biasa. Jangan sampai niat kita malah menganggap, kula sing paling soleh, kula paling pinter, kula paling alim, kula sing dapat mengangkat kaji, menjatuhkan yang lain. Ini bahaya. Niat ikhlasnya hilang. Nauzubillah. Itu amal yang besar. Daripada seperti itu mangkat 49 juta melarang-larang betul oleh pahala, mending 49 juta tumbas lemah. Mboten nonton riya, mboten napa-napa. Mending 49 juta tumbas napa? Tabungan, motor, awet malah. Daripada seperti itu tapi pahalanya hilang sama sekali. Nauzubillah. Betapa banyak amalan besar dikerjakan tidak lillahi ta'ala, tidak sama sekali mendapatkan
pahala. Makanya belum tentu orang yang berangkat haji itu mabrur. Mabrurah, nauzubillah. Itu amalan kedua adalah ikhlas. Ini letaknya dalam hati. Makanya orang kalau ikhlas, kalau ditanya itu paling nggak seneng. Sudah sedekah, sudah membantu, jenengan ikhlas napa mboten? Ikhlas Pak, asli. Kalau ditanya ikhlas, dia jawab ikhlas, belum tentu ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala nggak usah ditanya, dia pasti sudah ikhlas. Apalagi mengucap saya ikhlas lillahi ta'ala membantu jenengan. Oh, ikhlas tempatnya di hati, bukan di lisan. Seperti halnya orang sabar. Saya sabar dalam ujian hidup, Ustaz. Oh, berarti ini orangnya kurang sabar. Antara ikhlas dan sabar nggak usah dikeluarkan, itu hanya perilaku kita. Itu akan kelihatan dalam hati. Jadi di bulan Zulqa'dah ini niatkan segala amal perbuatan ikhlas lillahi ta'ala. Dan itu letaknya di mana? Di dalam hati. Amalan yang ketiga, amalan hati yang ketiga di bulan Zulqa'dah ini biar kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi, adalah ridho. Amalan apa? Ridho. Wa ridho ka matlubi. Ridho dengan qada dan qadar. Ridho dengan segala ketentuannya Gusti Allah. Nerimo ing pandum. Ajaran SD ya Pak. Jadi menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu ngapunten penyakit, baik itu masalah, keluarga, problem dan lain-lain, yakinlah itulah yang terbaik buat kita. Apapun yang Allah berikan cobaan, umpamanya wonten masalah di anake manten spesial, putrane niku jan spesial kita telur lah. Tapi ketahuilah disitulah mungkin ladang kita mendapatkan pahala dengan sabar mengurus anak. Atau kita ditakdir memiliki penyakit yang enggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan itu ladang pahala buat istri kita, buat anak kita, buat saudara kita. Dan kita yang diuji sudah jelas. Seseorang tidak mungkin diuji kalau tidak Allah cintai. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah apabila mencintai seorang hamba maka akan menguji. Ciri-ciri kalau kita lagi diuji sama Allah berarti kita dicintai sama Allah. Kebalikan, kalau kita nggak diuji, nah ini yang jadi masalah. Kok hidupnya tenang mau lempeng ya. Ini innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah apabila mencintai seorang hamba maka dia akan menguji. Itu 3 amalan hati yang nggak bisa diucapkan, hanya bisa dilaksanakan, hanya bisa dirasakan. Ikhlas, ridho, zikir. Ini 3 amalan hati biar kita menjadi orang yang beruntung. Itu amalan hati. Dari hati kita naik ke atas, mulut, lisan, ucapan. Di bulan Zulqa'dah ini mulut, ucapan, lidah kita harus tumpul, jangan tajam. Lidah ucapan kita ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan asal ngomong, jangan asal nyeplos, jangan asal ucap. Ini bahaya sekali. Pepatah Arab yang artinya seseorang apabila terpleset kaki itu lebih baik daripada terpleset lidah. Seseorang apabila terpleset kaki umpamanya, mohon maaf, umpamanya ada yang terpleset ya, di kamar mandi atau terpleset di jalan atau teng dalam, debuk, aduh yo, 5 menit 10 menit mari, betul? Atau kepleset nopo? Tapi kalau lidah sudah kepleset 5 menit 10 menit mari nopo mboten? Sejam nih mboten mari, sehari mboten mari, sebulan, setahun. Lidahnya kepleset, salah ngomong, salah ucap, masuk hati orang lain, nyakiti hati keluarga, suami istri, anak atau siapa. Ini 5 menit 10 menit mboten mari, nggak sembuh, betul? Dalam pepatah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang
berada dalam menjaga lidah, menjaga ucapan. Makanya jangan mengucapkan ucapan perkataan yang tidak baik untuk orang lain, yang tidak enak didengar sama orang lain. Karena itu letak lidah itu di dalam, betul? Lidah tidak di luar. Lidah dilindungi oleh gigi, oleh bibir, betul? Itu menandakan apa? Sebelum dia keluar, pikirkan dulu. Sebelum dia keluar, pas nopo mboten, cocok nopo mboten, waktunya benar nopo. Nah itu. Al kalamu yang kuduhu ma tangkuduhul ibaru. Perkataan itu bisa masuk apa saja yang tidak dapat ditusuk oleh jarum. Apa saja yang tidak bisa ditusuk oleh pisau. Perkataan lebih landep. Nggih? Hati-hati menjaga perkataan, menjaga lisan. Lantas bagaimana? Gunakanlah lisan, gunakanlah lidah untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang mendapatkan pahala, untuk hal-hal yang positif. Saya kasih contoh. Salah satu ulama besar berasal dari Uzbekistan. Kita tahu semua namanya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir tahun 194 Hijriah. Berarti kalau sekarang 1444 gitu. Dalam masuk 45 kan ini jam Muharram. Berarti 1444 beliau lahir tahun 194 Hijriah. Kurang lebih 1200-an tahun yang lalu. Lebih gitu malah. Berarti 12 abad yang lalu. Tapi sampai sekarang namanya masih harum, betul? Bahkan di masjid ini masih harum, ini ada bukunya. Adabul Mufrad. Itu yang menulis Imam Al-Bukhari. Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari lahir tahun 194, meninggal tahun 256 Hijriah. Kurang lebih umurnya 62 tahun. Atau sekanjeng Nabi 63 tahun. Bagaimanakah Imam Bukhari ini dalam hidupnya? Saya kasih tahu. Imam Bukhari ketika masih muda, ketika masih belum muda lah, ini masih kecil, ketika umur 12 tahun 13 tahun, Imam Bukhari ini mulai kelihatan kecerdasannya, mulai kelihatan kepintarannya ketika mempelajari bidang hadis. Salah satu bidang yang dikuasainya adalah bidang hadis. Makanya kita terkenal dengan kitab namanya Hadis Sahih Bukhari. Betul ya? Imam Bukhari berasal dari daerah dari Uzbekistan. Berarti bukan di Arab Saudi, bukan. Uzbekistan jauh. Pecahan dari Soviet ya. Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, stan dan lain-lain. Pecahan di sana. Uzbekistan. Ketika Imam Bukhari sedang belajar dengan salah satu gurunya yang terkenal, yaitu Imam Ishaq ibnu Rahwiyah. Ishaq ibnu Rahwiyah atau orang Arab menyebutkan Ishaq ibnu Rahawih. Rahwiyah, karena orang Arab susah menyebutkan Rahwiyah, diplesetkan menjadi Rahawih. Ishaq ibnu Rahawih. Ketika salah satu kajian seperti ini bisa disebut halaqah, mengelilingi. Ketika Ishaq ibnu Rahwiyah sedang mengisi kajian dan salah satu muridnya ada Bukhari, ada Abu Daud, ada Muslim, ada Tirmizi dan lain-lain itu, Imam Ishaq ibnu Rahwiyah mengatakan, wahai murid-muridku, cobalah di antara kalian ada yang menuliskan hadis berisi sahih-sahih saja. Itu keluar dari lisannya beliau perkataan yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu bagus, tapi luar biasa ini efeknya. Cobalah di antara murid-muridku ada di antara kalian yang menulis hadis isinya hadis sahih saja. Mendengar ini Imam Bukhari tergetar hatinya. Oh iya. Abad kedua Hijriah ini mau masuk abad kedua ini belum ada kitab hadis yang mengisi hadis dalamnya hadis sahih. Karena ketika zaman dahulu itu sudah zaman sahabat, zaman tabi'in, orang-orang yang namanya hadis sudah hafal. Jadi apabila mendengar hadis palsu lah, hadisnya hasan lah hasan.
matruk lah matruk, munqati lah munqati. Sudah tahu. Tapi Imam Bukhari memikirkan ini nanti bagaimana 1000 tahun ke depan. Ini bagaimana nanti ratusan tahun. Apakah orang-orang tahu kitab sahih? Apakah orang-orang tahu hadis-hadis sahih? Terketuklah hatinya, berazam, oke, saya akan menulis hadis yang berisi sahih-sahih. Berawal dari gurunya Ishaq ibnu Rahwiyah. 13 tahun mulai merantau, mengelilingi ulama yang berada di Uzbekistan. Masya Allah, 13 tahun langsung mengelilingi ulama di Uzbekistan. Anak zaman sekarang 13 tahun itu SMP ya, SMP kelas tunggal. SMP kelas 1 ada yang langsung belajar ke ulama di Banjarnegara? Mungkin ada lah, tapi kita nggak tahu lah ya. Ini Imam Bukhari belajar mengelilingi Uzbekistan, umur 13 tahun langsung datang ke ulama-ulama. Tidak terima 10-20 ulama, 100 ulama di Uzbekistan dikelilingi. Ditulis hadis. Jenengan ngertos hadis nopo niki ditulis yang hadis sahih. Keliling dari satu daerah ke daerah lain, dari kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, sampai terkumpul 100 guru hanya satu bidang ilmu. Masya Allah. Satu bidang ilmu 100 guru. 14 tahun mulailah dia menuntut ilmu keluar negeri. 2 SMP. 2 SMP sudah keluar Uzbekistan. Ini usia sangat muda. Mungkin kalau zaman sekarang anak SMP di luar negeri itu bidangnya apa? Sepak bola ya. Matematika. Ini beliau keluar untuk mempelajari ilmu hadis. 14 tahun dari namanya Uzbekistan pergi ke Baghdad. Karena zaman dahulu pusat Islam. Ketika itu Daulah Bani Abbasiyah, Umayyah. Di sana yang terkenal ilmu yang sangat pesat berada di Baghdad. Di Baghdad ini beliau menuntut ilmu kepada 100 ulama. Masya Allah, ini dari Uzbekistan ke Baghdad ini jauh dong ya. Perjalanannya betul-betul Garuda ya, betul-betul Lion, betul-betul kereta cepat Avanza Innova, betul-betul onta, kendaraan bener. Anak kecil sudah membawa buku yang banyak, naik onta untuk menulis hadis-hadis. Luar biasa. Selesai dari Uzbekistan, mengambil semua ulama ke sana, pergi ke Syam. Dari ke Syam ke Syria. Dari Syria pergi ke Hijaz. Hijaz itu sekarang terkenal dengan kota Haramain Syarifain atau Makkah, Madinah. Beliau belajar di sana. Di Hijaz belajar 100 ulama dikelilingi beratus-ratus ulama dipelajari. Dari Hijaz berangkat ke Mesir ke Sudan, dikelilingi terus sampai hadisnya sudah banyak, sudah ribuan, puluhan ribu hadis. Kembalilah dia ke mana? Uzbekistan. Sampai di Uzbekistan mulailah ditulis, oh ini hadisnya sahih, oh ini hadisnya hasan, mulai dipisah. Oh ini hadisnya dhaif, dipisah. Oh ini hadisnya palsu. Oh ini hadisnya matruk. Oh ini sahih, ditulis lagi. Mulai ditulis. Ini baru kitab hadis, baru satu yang nanti akan menjadi namanya kitab Sahih Al-Bukhari. Satu hadis ditulis sama Imam Bukhari. Menulis satu hadis, beliau istikharah. Untuk menulis satu hadis, satu kali istikharah. Berarti kalau 100 hadis, 100 kali istikharah. Pertanyaannya, berapa hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari? 4.800-an hadis kurang lebih. Berarti istikharahnya 4.800-an kali kurang lebih. Ini satu ilmu ya. Ini belum ini, ada ilmu mufrad belum masuk ini. Belum kitab-kitab yang lain. Masya Allah, 4.800 kali istikharah. Bandingkan sama kita, berapa kali kita istikharah? Betul? Dalam hidup bulan ini sudah istikharah nama saya. 1 tahun ini berapa kali istikharah? Musuh kemoya ya. Beliau ini 4.800 istikharah untuk menulis ilmu, luar biasa. Kita istikharah buat apa? Kerja, jodoh, rezeki, dunia semua itu, betul ya? Lah Imam Bukhari ini ilmu untuk dunia akhirat luar biasa.
Istikharahnya beliau itu Masya Allah, puluhan buku yang beliau tulis. Makanya beliau sering istikharah, sering sholat malam, bangun malam itu untuk menulis buku. Kita bangun malam juga menulis, nulis WhatsApp, nulis novel lah. Ini enggak, beliau malam menulis, benar-benar menulis, luar biasa. Sekarang di mana masjid di Banjarnegara yang tidak mendengar Rawahu Bukhari? Musola di Banjarnegara mana yang enggak menyebutkan muttafaqun alaih? Betul? Pondok pesantren di Banjarnegara mana yang tidak mengkaji Sahih Al-Bukhari? Entah pondok modern, pondok salaf, pondok nopo, itu baru Banjarnegara. Belum Wonosobo, belum Magelang, belum Jogja, Purwokerto, okay? Pondok-pondok Jawa Timur sana. Setiap kelas mungkin belajar Bukhari, Muslim, itu kira-kira pahalanya banyak atau tidak? Banyak sekali pahalanya Bukhari, Masya Allah. Itu baru di Jawa, belum di Kalimantan, belum di Sulawesi, belum di Papua. Loh, teman-teman saya yang dari Eropa, yang dari Afrika, dari Amerika itu selalu mengatakan, imam-imam di tempat kami setiap sholat Jumat itu membacakan paling tidak 3 hadis Sahih Bukhari, Masya Allah. Teman saya yang dari Meksiko, yang dari Amerika itu, di sini Meksiko, tong TV. Itu teman saya langsung asli dari Meksiko, dia mengatakan setiap khutbah Jumat pasti ada Rawahu Bukhari. Yang di Afrika, yang dari Chad, yang dari Burundi, mengatakan anak-anak di tempat kami SMP itu udah hafal Sahih Bukhari. Di Banjarnegara Sahih Bukhari itu ada di perpustakaan. Bukhari itu ada di masjid musola. Mereka sudah hafal, ngotok, sudah hafal. Itu kira-kira pahalanya Imam Bukhari banyak atau tidak? Banyak sekali. Kampus-kampus mana yang tidak membahas Bukhari, betul? Kampus Islam ya, terutama ya, pasti membahas Sahih Bukhari. Muttafaqun alaih, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Ini pahala Imam Bukhari banyak sekali. Terlebih, apakah gurunya mendapatkan pahala? Pasti, betul? Siapa yang mengisyaratkan? Siapakah yang memberi semangat Imam Bukhari untuk menulis? Tadi Ishaq ibnu Rahwiyah, Ishaq ibnu Rahawih. Gak bisa ngomong Rahwiyah, Rahawih. Ishaq ibnu Rahawih ini pahalanya bahkan lebih dari Imam Bukhari, karena dia yang menyuruh, betul? Cobalah di antara kalian murid-muridku ada yang menulis hadis berisi kitab Sahih saja, yang menulis hadis yang benar-benar saja. Ya, Imam Bukhari mendapatkan pahala sebanyak itu, begitulah juga gurunya Ishaq ibnu Rahawih. Itu keluar dari lisan, keluar dari perkataan gurunya, nggak? Ishaq ibnu Rahawih. Nah, kita di bulan Zulqa'dah ini gunakanlah lisan kita, ya. Gunakanlah lidah kita seperti Ishaq. Gunakanlah lidah kita untuk halal kebaikan. Mungkin susah lah nih zaman seniki, Mas jajal tulis hadis Sahih Bukhari. Ikut Sahih Bukhari. Cobalah tulis khutbah Jumat lah, wangel. Ya kalian bisa kita lakukan di bulan seperti ini, gimana kalau nggak bisa seperti itu? Mbak, di bulan atau seniki kerudungnya ya diagem. Oke, yang biasanya nyopot kerudung. Itu ucapan-ucapan seperti itu akan membekas. Ucapan seperti itu akan berpahala. Mas sholatin mbok tepat waktu, nggih, teng putra-putrine cucune. Lisan, dari lisan. Cobi nek sholat niku wudune sing bener, ampun terlambat. Nah, harus niku kan saged nggih. Cobalah kebersihan kamar mandi itu dijaga dan lain-lain. Itu harus dari lisan yang ikhlas. Ishaq ibnu Rahawiyah ini ikhlas sekali pada sampai muridnya mau menulis. Coba kalau keluar itu kerudungnya yang panjang. Coba kalau mau ngaji itu kublukan. Itu ketika dia melakukan mendapatkan pahala. Kita menyuruh, yang menyuruh juga mendapatkan pahala. Itulah lisan, ya. Di bulan Zulqa'dah lisan gunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan kebalikan. Di bulan Zulqa'dah lisannya tambah landep. Tajam, setajam silet. Wah, ngomong sana, ngomong sini, apa di komen, apa diucapkan. Wah, bukannya panen pahala, malah panen dosa. Na'udzubillah. Itu saja yang dapat sampaikan.
Jadi amalan kita di bulan Zulqa'dah ini ada amalan hati, ada amalan lisan. Terakhir amalan anggota badan. Ini saya terangkan singkat. Amalan anggota badan di bulan Zulqa'dah ini fokuskanlah dahulu kepada hal-hal yang wajib. Kepada hal-hal yang wajib. Insya Allah kalau wajibnya sudah jalan, sunnah akan mengikuti. Fokuslah untuk amalan-amalan wajib. Ada sholat 5 wajib, sholat 5 waktu sudah wajib, sholat Jumat sudah wajib, betul? Birrul walidain, ya. Terus berbakti, guru berbakti, semua itu wajib, harus kita laksanakan. Memberi rizki ke istri, ke anak, ke keturunan itu wajib, kita kerjakan dahulu. Kalau yang wajib sudah jalan, insya Allah yang sunnah akan jalan. Ustaz, saya sholat 5 waktu sudah sholat, Ustaz, bagus. Kalau 5 waktu sudah sholat, selanjutnya berjamaah. Usahakan sholatnya itu berjamaah. Saya selalu berjamaah, alhamdulillah. Usahakan kalau sudah berjamaah ke masjid, ke musola. Terus kerjaannya wajib-wajib terus. Insya Allah sudah wajib sudah terjaga, sunnah akan mengikuti. Yang jadi masalah wajibnya tidak jalan, sunnahnya jalan. Terlena, terlena sama amalan-amalan sunnah. Wajibnya ketinggalan. Tahajud ngantos jam kali jam 3. Ngantuk. Tahajud kan ngantuk witir pun di atas sajadah. Lah sedih lah. Sare. Bangun-bangun jam 6. Fokusnya tahajud sunnah, fokus sunnah luar biasa. Tapi wajibnya ketinggalan. Jam 6 bangun. Oh, suaminya ngeliat, masya Allah istri saya soleha. Pun sholat subuh, tapi jadi dereng sholat subuh. Tertidur di atas sajadah. Wudhu, sholat subuh. Dikira anak, oh ibu sudah sholat duha, luar biasa. Sing bingung sinten niki? Malaikat, Pak. Malaikat bingung. Ini amalan sunnahnya luar biasa. Sholat subuh jarang sholat. Badi nulis nih kok. Ini gimana ya? Sunnahnya jalan, wajibnya ketinggalan. Malaikatnya bingung. Ini gimana ya Allah? Membikin bingung malaikat dosa mboten niku. Bikin bingung manusia kan saya dosa, ngerepoti tangga ini dosa, ngerepoti malaikat dosa. Lah ini mau nulis sholat subuh, mau nulis sholat duha tapi dereng subuh, mau sholat subuh tapi matahari ini pun menter-menter, tulisnya apa? Subuh kali duha. Jangan seperti itu. Zulqa'dah wajib dulu, insya Allah wajib tepat waktu subuh kayak tadi kita berjamaah, duhur berjamaah, maghrib berjamaah, asar berjamaah, isya berjamaah. Insya Allah sunnah akan jalan Pak. Qobliyah ba'diyah akan jalan, puasa akan jalan, yang lain akan jalan. Nah ini tahu di sini udah mulai masuk bulan haram, puasanya digeber, tapi Ramadannya dereng lunas Pak. Utangnya tasih wonten. Wonten setunggal kali 3, mending 2 minggu, seminggu. Bayar dulu yang wajib-wajib dulu. Wajib-wajib jalankan, insya Allah sunnah akan jalan, sunnah akan ikut. Seperti itulah. Jadi amal dan anggota badan di bulan Zulqa'dah ini mulailah dengan hal-hal yang wajib. Orang tua sakit, minta bantuan tolong. Orang tua pingin martabak lah tuh Mas. Oh tuh beli martabak. Pingin sega goreng senteng perapatan buntil lo belikan. Nggih? Itu birrul walidain. Ini hal wajib. Jangan kita menuntut terus ke orang tua nggih. Dunyon duite. Game, wifi, jajan. Tapi ketika orang tua sakit kita tidak prihatin, tidak membantu, tidak menolong, ini salah. Kewajiban kita adalah birrul walidain kepada orang tua. Wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila orang tua kalian telah tua, entah bapak, entah ibu atau bapak ibu, janganlah keluar dari lisan, kembali ke lisan lagi. Janganlah keluar dari lisan kita perkataan ucapan saja tidak boleh, apalagi selain apalagi lebih dari Ini kok motor di servis lah nisok baik. Ini lebih dari betul? Jangan. Hati-hati. Wajiban Zulqa'dah ini fokus wajib dulu. Wajib jalan, insya Allah sunnah akan jalan. Nanti Zulhijjah ada kurban, ada nyembelih, itu akan ikut. Kalau wajibnya sudah di jalan, insya Allah sunnah akan ikut. Tapi kalau terlalu fokus ke sunnah, jangan sampai yang wajibnya ketinggalan. Terima kasih, itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.